Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia di channel ini? Oke, hari ini kita pengen ngebahas lagi tentang aplikasi yang mungkin kalian hari ini sedang telat bayar atau mungkin gagal bayar ya. Jadi buat kalian yang mungkin belum menekan tombol subscribe dan loncengnya, silahkan ditekan dulu tombol subscribe dan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan semua notifikasi video-video terbaru dari channel kita secara gratis. Oke guys, hari ini buat kawan-kawan yang mungkin masih telat bayar atau mungkin gagal bayar, yang hari ini sedang merasa diintimidasi, mendapatkan teror atau mungkin ancaman-ancaman yang lainnya yang mungkin menjadi beban pikiran kalian, hari ini akan kita jawab secara tuntas dan akan kita jelaskan kepada kalian supaya nanti kalian bisa menimbang sendiri dan menyimpulkan apa sih jawaban dari semua yang sekarang menjadi tanda tanya besar di dalam hati kalian atau mungkin dalam pikiran kalian. Oke, jika hari ini kalian masih terindikasi gagal bayar atau mungkin telat bayar, yang katanya datanya akan diancam digunakan untuk buat minjol yang lain, yang katanya datanya akan digunakan untuk kredit HP yang lain, ya. Dan ini akan menjadi sebuah sumber atau mungkin momok yang menakutkan ya, karena secara otomatis apabila hal ini terjadi maka akan menambah hutang-hutang kita padahal kita nggak pakai uangnya dan nggak ambil barangnya. Apakah itu bisa bang? Ya, itu pertanyaan yang sering masuk ke kita ya. Jika hari ini kalian gagal bayar, telat bayar, dan data-datanya katanya mau digunakan di aplikasi yang lain. Jadi kalau seandainya data kalian digunakan untuk pinjaman uang online, jadi ada dua trik yang harus kalian ketahui ketika hal ini benar-benar terjadi. Dan biasanya untuk aplikasi pinjaman uang online yang sudah besar, mereka tidak akan meloloskan pengajuan pinjaman yang data-datanya tidak sama dengan data-data si pengaju. Jadi misalnya kalau hari ini data kalian itu pengen digunakan sama aplikasi pinjaman uang online yang mungkin hari ini kalian telat bayar atau gagal bayar, kalau yang sudah OJK itu pasti tidak akan meloloskan verifikasi itu. Terkecuali kalaupun hal ini terjadi, aplikasi tersebut memang sudah saling bekerja sama dengan aplikasi yang hari ini kalian telat bayar atau gagal bayar. Jadi kalau seandainya dengan aplikasi lain bisa nggak bang? Mereka menggunakan data pribadi kita untuk melakukan pinjol? Jawabannya tidak. Dan kalaupun hal itu nanti terjadi, kalian tinggal minta dua tanda bukti. Ya, ingat. Ada dua tanda bukti ketika kalian bisa berhasil mengajukan pinjaman uang online dan dinyatakan berhasil. Yang pertama itu data si pengaju dengan nama pemilik rekening itu harus sama. Jadi kalau di aplikasi besar, kalau seandainya kita pengen mengajukan pinjaman uang online tapi nggak punya rekening papa, mama, kakak, itu nggak bisa karena nggak sama. Jadi kalau seandainya hal itu terjadi, kalian minta tanda bukti rekening kalian, itu yang pertama. Dan yang kedua, minta juga bukti transaksi atau mungkin transfer uang ke rekening kita. Dan yang ketiga, minta juga verifikasi wajah yang sudah digunakan di aplikasi tersebut. Jika kedua hal tersebut mereka tidak bisa tunjukkan atau buktikan kepada kita, maka cuekin aja dan nggak perlu lagi dibayar, ya. Dan yang kedua, kalau seandainya data-data kalian yang hari ini telat bayar, gagal bayar, yang diancam akan digunakan untuk kredit online seperti kredit handphone, furniture yang lain, atau mungkin barang-barang yang lain, itu juga bakal nggak bisa. Bagaimana caranya? Kalaupun seandainya itu bisa terjadi, seperti yang saya bilang tadi, berarti mereka sudah saling bekerja sama aplikasinya. Karena hari ini kita nggak pernah tahu aplikasi apa yang saling bekerja sama dan memang benar-benar satu rumah ya. Makanya hari ini banyak juga teman-teman kita yang terkejut yang minjam di satu aplikasi, malah sekali cair ada 3, 4, 5, 6, 7 aplikasi yang kirimin uang ke rekening kita. Memang jumlahnya banyak karena ada sampai dengan 5, 6, 7 aplikasi yang kirim. Tapi tenor dan durasi pinjamannya itu hanya 7 hari. Dan dengan bunga yang lumayan tinggi. Wah, tinggi banget pun gitu. Jadi sebenarnya kita juga harus sedikit selektif dan bijak untuk memilih aplikasi apa yang memang benar-benar bisa membantu, bukan malah menambah masalah baru. Tapi sampai dengan sejauh ini aku tidak menganjurkan kalian untuk memilih aplikasi pinjaman uang online untuk menjadi solusi masalah finansial keuangan kalian hari ini.
Karena sudah pasti kalian akan dikenakan biaya platform, biaya penalti, biaya bunga, denda, administrasi dan lain sebagainya, banyak sekali ya. Dan itu rata-rata jumlah persennya itu bisa 20 sampai dengan 25%. Ditambah lagi nanti biaya bunga, biaya denda, itu semakin ribet. Dan percayalah, di balik semua kemudahan aplikasi pinjaman uang online yang saat ini memberikan kalian fasilitas tentang masalah keuangan, itu pasti ada konsekuensi yang akan kita bayar mahal dari semua kemudahan itu. Contohnya ketika nanti kalian masih telat bayar, atau mungkin 1 hari atau 2 hari sebelum jatuh tempo, kita itu akan sudah merasa risih ketika mereka terus-terusan mengingatkan, terus-terusan menghubungi kita. Lain lagi nanti kalau kita sudah telat bayar atau mungkin gagal bayar, mereka akan intimidasi, melakukan teror, mereka juga akan memberikan ancaman-ancaman yang mungkin membuat tidur kita jadi nggak nyenyak ya. Kehidupan kita, rasa percaya diri kita akan menjadi menghilang drastis karena kita dibebani dengan pemikiran-pemikiran yang menakutkan diri kita sendiri. Ya benar, rasa takut itu kita yang ciptakan dan kita juga yang hilangkan. Jadi kalau hari ini kalian masih merasa terintimidasi, terkekang, dijolimi, merasa diteror, ya kalian harus hilangkan semua rasa takut itu dalam diri kalian. Supaya apa? Supaya kalian bisa menguasai semua masalah yang terjadi dalam diri kalian hari ini. Jadi kalau kalian bisa mengatasi rasa takut tadi, maka secara otomatis pemikiran-pemikiran baru, pemikiran-pemikiran positif tadi akan lahir sendiri dari dalam diri kita. Jadi kita akan bisa memilih solusi apa yang benar-benar tepat dan memang benar-benar bisa menyelesaikan masalah itu. Ya. Dan kalau seandainya hari ini kawan-kawan masih pengen nyobain, kalau aku secara pribadi lebih baik jangan, karena aku lebih menyarankan kalian untuk memilih solusi lain yang mungkin tidak ada beban biaya bunga, biaya platform, biaya riba dan lain sebagainya yang mungkin akan menyesakkan sebenarnya. Dan percayalah, setiap kemudahan yang diberikan aplikasi pinjaman uang online itu sudah pasti ada konsekuensi yang akan kita bayar mahal. Paling sedikitnya itu adalah harga diri ya. Orang yang sudah telat bayar, orang yang sudah gagal bayar, yang akan mempertaruhkan harga dirinya di situ. Kita akan dipermalukan habis-habisan. Kita akan dicaci maki habis-habisan. Ya memang kadang-kadang hampir semua rata-rata debt collector dan tim penagihan dari aplikasi pinjaman uang online itu hampir seperti nggak ada sekolahannya ya kan. Bagaimana kalau seandainya yang mereka maki-maki itu adalah keluarga mereka sendiri. Dan kita tetap sepakat yang namanya hutang itu memang harus tetap kita bayar, harus tetap kita lunasi. Hanya saja mungkin beberapa teman-teman yang lain hari ini ya yang memang belum menerima pekerjaan kembali karena kemarin sempat di PHK karena pandemi virus corona 2019, dan yang mungkin memang dirumahkan juga karena dengan alasan-alasan yang lain, dan ditambah lagi biaya bunga dan denda yang lumayan tinggi. Itu merupakan sebuah alasan ya yang pemerintah pun juga memberikan kelonggaran. Sementara untuk di aplikasi pinjaman uang online ini rata-rata mereka nggak mau tahu. Yang penting kita harus bayar. Lain lagi biaya perpanjangan yang harus kita bayarkan. Kita sudah bayar biaya perpanjangan namun tidak mengurangi hutang. Dan kalau saran aku, ketika kalian disarankan untuk melakukan biaya perpanjangan, lebih baik nggak usah sekalian. Ya udah nanti aja kita bayar sekalian dengan biaya denda dan bunganya. Toh juga nggak mengurangi hutang kan. Sementara biaya perpanjangan itu juga saat ini masih tergolong mahal. Ada yang sampai ratusan ribu rupiah atau mungkin jutaan rupiah, tergantung jumlah pinjaman yang kita pinjam di aplikasi tersebut. Ya, jadi itu pertanyaan yang tadi sudah kita jawab supaya nanti kalian bisa menyimpulkan sendiri. Jadi nggak perlu khawatir lagi, nggak usah takut-takut, karena yang kalian rasakan itu sudah terlebih dahulu kita jalani. Jadi tetap tenang, berpikir positif, dan jangan mengambil tindakan-tindakan yang bisa merugikan diri sendiri, orang lain, dan orang-orang yang kita sayangi. Oke? Jadi mungkin itu dulu ya yang bisa aku sampaikan, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.